Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk masuk ke tahap interview. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Jidan Syari. Saya akrab dipanggil Dane dan sekarang berdomisili di Tangerang Selatan. Saya merupakan seorang mahasiswa program studi manajemen dengan konsentrasi di entrepreneurship and leadership. Saat ini saya akan memasuki semester 7 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. 3 karakter yang menggambarkan diri saya adalah inovatif, kolaboratif, dan komitmen. Sebagai mahasiswa dengan latar belakang manajemen bisnis, saya sangat tertarik dengan inovasi digital dan bagaimana teknologi dapat mendorong transformasi sebuah bisnis. Yang mana ini berkorelasi dengan role yang saya ambil, yaitu sebagai business development dan project management. Seperti yang kita tahu, Telkom Indonesia adalah salah satu BUMN paling berpengaruh di Indonesia. Dilansir dari jadibumn.id, Telkom Indonesia meraih peringkat kedua dari 10 BUMN dengan ranking tertinggi di tahun 2024. Serta Telkom Indonesia telah meraih penghargaan Digital Technology and Innovation Awards 2024. Program Digistar Internship dari Telkom adalah kesempatan luar biasa bagi saya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di industri digital, khususnya dalam pengembangan bisnis secara digital. Serta saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi dan menciptakan solusi bisnis yang efektif dan efisien. Dengan berpartisipasi dalam program ini, saya berharap dapat mengasah kemampuan saya lebih dalam lagi tentang cara mengembangkan sebuah bisnis. Nantinya ini akan menjadi landasan kuat untuk karir saya di masa depan. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama menjalani program ini dengan cara terlibat aktif dalam setiap kegiatan seperti tugas dan proyek yang diberikan, serta memberikan ide-ide kreatif yang dapat mendukung tujuan tim dan perusahaan. Saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri saya dan terbuka terhadap feedback yang nantinya dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. Saya percaya bahwa pengalaman yang saya peroleh dari program Digistar Internship dari Telkom dapat memberikan saya value yang sangat berharga, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi segala tantangan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Selain menjadi seorang mahasiswa, saya juga berusaha untuk mengembangkan diri saya dengan cara mengikuti kegiatan di luar akademik, yaitu saya mengikuti organisasi radio kampus bernama Lion School Radio. Di organisasi ini saya menjadi seorang penyiar, dan selama 2 tahun saya sudah membahas berbagai macam topik dengan program yang beragam. Dalam kurun waktu tersebut, saya sudah melakukan lebih dari 200 program siaran, yang mana hal ini membantu saya dalam mengasah kemampuan komunikasi dan penyampaian informasi kepada audiens dengan cara yang menarik dan informatif. Selain menjadi seorang penyiar, saya juga meningkatkan kemampuan berorganisasi saya melalui divisi content creator, di mana saya setelah menjadi content creator selama 1 periode di kabinet swasta. Saya bertanggung jawab untuk membuat berbagai macam konten radio, seperti mengedit audio rekaman, lalu membuat poster dan konten menarik di media sosial, dan juga membuat naskah untuk program siaran. Selain mengikuti organisasi kampus, saya juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan lain. Yang pertama, saya menjadi host podcast bernama Business Path. Ini merupakan program podcast yang diadakan oleh Fakultas Bisnis LSPR, yang dimana program ini berfokus pada diskusi dengan bisnis yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswi LSPR. Saya telah memandu sebanyak 6 episode yang sudah diunggah di channel YouTube LSPR TV. Selanjutnya saya juga menjadi Master of Ceremonies di berbagai acara. Yang pertama itu adalah General Meeting Lion School Radio. Ini merupakan acara yang diadakan oleh Lion School Radio dalam rangka menyambut anggota baru yang akan mengikuti organisasi radio kampus LSPR. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu proyek yang sangat menarik yang telah saya lakukan, yaitu adalah project bisnis. Ini merupakan project bisnis yang saya dan tim saya ciptakan sejak semester 3 sebagai tugas kuliah, dan proyek ini terus kami kembangkan hingga semester 6. Proyek bisnis yang kami ciptakan ini bernama Sunrise. Ini merupakan sebuah brand parfum berbentuk balon dengan kemasan yang praktis dan portable. Ide ini muncul dari keinginan kami untuk menciptakan sebuah parfum yang praktis dan terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah brainstorming, yaitu kami mengumpulkan ide-ide kreatif tentang bisnis apa yang ingin kami buat dan bisnis ini ingin bergerak di bidang apa. Lalu yang kedua itu adalah riset pasar. Kami melakukan survei terlebih dahulu untuk memahami preferensi dari konsumen. Yang ketiga itu adalah branding. Kami membuat identitas merek yang menarik, dimulai dari nama, lalu logo, dan juga kemasan, sehingga konsumen kami dapat dengan mudah mengetahui produk dari bisnis kami. Dan terakhir itu adalah tahap peluncuran. Kami mengenalkan produk kami melalui media sosial kami,
lalu juga mengikuti berbagai event, dan juga memasarkan produk kami di offline store yang ada di kampus. Selama menjalani proyek bisnis ini, kami menghadapi berbagai kendala. Yang pertama itu adalah riset pasar yang terbatas. Di tahap awal pengembangan bisnis ini, kami belum memiliki data yang cukup untuk mengetahui preferensi konsumen secara menyeluruh. Yang kedua itu adalah membangun brand awareness. Seperti yang kita tahu bahwa banyak masyarakat sudah familiar dengan parfum berbentuk bottle spray. Dan dengan inovasi produk yang kami ciptakan, kami membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk mengedukasi calon customer kami bahwa parfum yang kami ciptakan itu inovatif. Dan yang terakhir itu adalah distribusi. Kami masih cukup kesulitan untuk mendistribusikan produk-produk yang ingin kami jual. Namun seiring berjalannya waktu, kami berhasil menemukan solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Yang pertama itu adalah kami memperdalam riset pasar dengan cara melakukan survei online dan juga fokus group discussion. Lalu yang kedua, menerapkan strategi pemasaran yang kreatif. Dan terakhir, untuk mengatasi tantangan distribusi, kami menjual produk kami dengan sistem pre-order melalui akun Instagram kami. Kami juga memasarkan produk kami di Kaya Raya, sebuah offline store di fasilitas kampus yang menjual produk dari bisnis yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswi LSPR. Kami juga memanfaatkan proyek bisnis ini dengan mengikuti berbagai event dan kompetisi. Kami mengikuti kompetisi bernama LSPR CFE Incubation Program. Kami sangat senang karena kami meraih penghargaan sebagai Top 10 Best of the Best Business dalam kompetisi ini. Berikut beberapa tools yang sering saya gunakan. Yang pertama itu adalah Canva dengan Red 9, lalu Microsoft Office dengan Red 9, Adobe Photoshop dengan Red 7, Adobe Premiere Pro dengan Red 7, dan Adobe Audition dengan Red 9. Saya sangat antusias untuk dapat bergabung dan berkontribusi dalam program Digistar Internship dari Telkom. Saya berharap dapat menjadi bagian dari tim dan belajar langsung dari para profesional di Telkom Indonesia. Kejadian asli beli kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa.